Ayat sebentar ini. Ayat 49 sampai 54 diberi tema oleh mufassir. Temanya Ni'amullah Ta'ala al-Ashru alal Ya, Yahud. oke. 10 nikmat Allah yang diberikan kepada Yahudi. 10 nikmat. Nah, Yahudi dulu di zaman Nabi Musa. Yahudi sekarang ya turunannya yang menjadi di zaman Nabi menjadi objek dakwah Nabi. Di zaman kita sekarang menjadi duri, duri dalam tulang. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz najainakum min ali fir'auna. Iz ingatlah ketika kami selamatkan kalian. Ayat Quran turun kepada Nabi. Yahudi yang diselamatkan dulu di zaman Nabi Musa. Coba bayangkan itu. Ya, Al-Quran di zaman Nabi turun bicara kepada Yahudi bukan Yahudi zaman Nabi Musa. Kayak begitu harus membangun kerangka berpikirnya. Yaitu kepada Yahudi anak keturunan cucu cicit zaman Nabi Musa yang ada di zaman Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Izkur, ingatlah tuh. Allah lewat Nabi Muhammad berkata kepada Yahudi-Yahudi di zaman Nabi Muhammad, di mana mereka adalah anak cucu cicit-cicit Yahudi zaman Nabi Musa. Najainakum tuh, ketika kami selamatkan kalian min ali Fir'aun. Ali tadinya keluarga Ali Imron. Maksudnya tentara. Fir'aun punya tentara. Begitu taat, Pengikutnya gitu. begitu patuh. Begitu menyatu dengan Fir'aun jadi keluarga Fir'aun. Kita juga begitu. Tuh orang-orang dekat sama istana jadi keluarga istana. Orang dekat-dekat sama Solo, keluarga Solo bukan. Keluarga semua. Keluarga Solo luar biasa yang pakai seragam coklat, pakai seragam hijau, belum lagi yang lain. Ingatlah ketika kami selamatkan kalian dari tentara Firaun. Kenapa mereka yasumunakum? Mereka menimpakan azab yang buruk kepada kalian. Tuh, kaliannya mah Yahudi zaman Nabi Muhammad. Kayak apa itu azab buruk? Yuzabbihuna abna'akum. Mereka menyembelih anak laki-laki kalian. Wa yastahyuna nisa'akum. Dan membiarkan hidup anak perempuan kalian. Wa fi dzalikum dalam hal itu bala ujian dari Tuhan kalian. Sangat besar ujian itu. Persis Firaun sekarang juga sembelih ya. Wa iz farakna bikumul bahra. Ini yang kedua, nikmat kedua. Ingatlah ketika kami belah lautan buat kalian. Fa'anjainakum. Maka kami selamatkan kalian. Wa aghraqna ala Fir'aun. Kami tenggelamkan keluarga Fir'aun. Wa antum tanzurun. Antum itu Yahudi zaman Nabi Muhammad. Padahal peristiwa ditenggelamkan zaman Nabi Musa.
Allah bilangnya dalam kisah ini antum kalian kalian Yahudi di zaman Nabi Muhammad tanzurun ngelihat. Kebayang itu luar biasa bahasa Al-Quran. Wa iz ah, wa iz wa'adna Musa. Yang ketiga, ingatlah ketika kami janjikan kepada Nabi Musa arba'ina lailah, 40 malam. Summat takhaztumul ijla. Kemudian kalian menjadikan anak sapi setelah itu. Jadikan apa? Jadikan Tuhan. Wa antum zolimun. Zolim. Paham? Nabi Musa dipanggil sama Allah ke Bukit Tursina. 40 hari. Si Samiri bilang provokasi kelamaan Nabi Musa belum pulang-pulang. Udah ini aja jadiin Tuhan. Sama ini juga Tuhan Nabi Musa. Provokasi begitu. Tuh bahasanya. Ingatlah ketika kami janjikan kepada Musa 40 hari, kemudian kalian menjadikan anak sapi sebagai Tuhan setelahnya. Dan kalian antum zolimun, zolim. Mana nikmatnya? Summa afaunakum, afauna ankum. Kami maafkan. Mimban dzalika setelah itu. La'allakum tashkurun. Tujuannya agar kalian berterima kasih. Wa id ataina Musal kitab. Keempat ini ya. Ingatlah ketika kami berikan Alkitab kepada Nabi Musa. Wal Furqan kepada kalian. Al-Quran. Yaitu di zaman Nabi Muhammad. La'allakum tahtadun. Agar kalian mendapatkan petunjuk. Nikmat keempat ini ya. Nanti dibantuin hitung. Atau nanti di dalam tafsir dijelaskan. Wa idh qala Musa liqaumihi. Ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, ya qaumi wahai kaumku innakum zalamtum anfusakum. Kalian telah menzolimi diri kalian. Dengan apa? Bittikhadhikumul ijla menjadikan anak sapi sebagai Tuhan. Fatubu tobatlah ila bari'ikum kepada pencipta kalian, yaitu Allah. Bagaimana? Faktulu anfusakum. Bunuh diri kalian. Obatnya bunuh diri. Nanti dijelaskan oleh mufasir. Dalikum khairul lakum. Itu jauh lebih bagus buat kalian. Enda bari'ikum di sisi Tuhan kalian. Fataba alaikum. Kemudian Allah menerima taubat kalian. Innahu huwat tawwabur rahim. Al-mufradat. Al-qiraat. Wa iz wa'adna quri'a wa'adna bi ghairil alif. Ada yang baca nggak usah panjang. Wa'adna. Tidak perlu ada tidak. Siapa itu? Qiraat Abi Amr. Abi Amr wa'adna. Pendek. Berikutnya ittakhaztum. Quri'a dibaca pertama biidghamid dal. Zal. Fitta. Itta. Ittakhadtum. Itu jadinya. Bukan ittakhaztum. Ittakhadtum. Wahia qiraatul jumhur. Mayoritas. Bacaan mayoritas. Ittakhadtum. Dua bil izhar. Wahia qiraat Ibnu Katsir wa Hafs. Izhar ya ini zalnya jelas. Seperti yang ada sekarang. Ittakhaztum.
Bari'ikum kuri'a bizuhuri harakatil i'rab. Wahia qiraatul jumhur. Bari'i. Nah, ada i-nya. Jelas. Ada yang baca barikum. Al-bari. Yani al-khaliq. Yang kedua, bil ikhtilas. Wahia qiraat Abi Amr. Ikhtilas artinya mencuri. Mencuri apa? Mencuri suara. Barikum. Seperti contoh lain ikhtilas wamayatak. Kan wamayatakhi. Wamayatakhifa. Nyuri dikit. Itu namanya ikhtilas. Baru i'rab sekarang. Wa iz ma'tuf ala ni'matiya. Iz itu diatofkan kepada nikmati mansub bifi'lin mahzuf takdirhu uzkuru iz najainakum. Jadi iz di mana-mana artinya ingatlah. Kalau dibahasakan uzkuru, uzkuru. Itu makna dari iz. Wadzalika qauluhu ta'ala wa iz faraqna. Maka diartikan ingatlah ketika kami belah. Wa iz wa'adna. Ingatlah ketika kami ambil janji. Wa iz ataina Musa. Ingatlah ketika kami berikan kepada Musa. Fir'auna mamnu minas saraf. Nggak boleh bertanwin. Itu namanya mamnu minas saraf. Nggak ada Fir'aunun. Fir'aunan. Tidak. Kenapa? Karena dia ma'rifah dan ajam. Ajam artinya non-Arab. Wa maknahu fil qibtiyah, arti Fir'aun. Bahasa Qibti, yakni bangsa Mesir asli, at-timsah. Timsah artinya buaya. Ah, Fir'aun kita tahu arti bahasanya buaya. Yasumunakum jumlah fi'liyah fi maudhi'in nasbin alal hal. Kata yasumunakum menjadi hal dari ali Fir'aun. Wakadila demikian juga yuzabbihun, yastahyun, hal menunjukkan keadaan. Wa'adna bimakna wa'adna. Wa'adna artinya wa'adna. Kalau wa'ada itu saling janji. Tetapi maksudnya berjanji. Li'annal asla fi fa'alna antakuna musyarakah. Sebab pola fa'alah itu mengandung makna musyarakah. Musyarakah artinya saling. Doroba memukul. Tapi kalau doroba saling memukul. Di sini wa'adna. Tidak dimaksud saling. Tetapi maknanya wa'adna. Allah berjanji. Kami janjikan. Wala yahsunu hahuna. Di sini tak baik, tak pantas, tak apa ya? Tidak mungkin. Nabi Musa juga aktif janjian sama Allah. Iya. Lianna Allah Ta'ala wa'ada Musa. Sebab Allah sendiri yang berjanji kepada Musa. Walam yakun min Musa wa'ada Allah. Tidak mungkin Musa janjian sama Allah. Menjanjikan Allah. Enggak. Ittakhadtum fi'lun muta'an yata'adda ilal maf'ulain. Ittakhad menjadikan dia punya dua maf'ul, dua objek. Wa yajuzul iktisar ala ahadihima. Boleh
menyingkat tidak jadi dua, maf'ulnya satu saja. Al awal min huma al ijl. Ya, maf'ul pertama ijl. Istakhadtumul ijla. Wasani muqaddar takdiruhu ilah. Nggak disebut. Kalian jadikan anak sapi, jadikan apa? Tuhan. Tapi nggak disebut Tuhan. Wa antum zolimun jumlah ismiyah fi maudil hal min domir ittakhadtum. Seperti itu, tindakan seperti itu menjadikan ijel anak sapi sebagai Tuhan adalah tindakan zolim. Hmm, Sekarang zolimnya lebih dahsyat. Heeh. Dalikum aradal mazkur yang tadi disebut tuh wa huwa yasmalul qatla wa taubah, yaitu yang dimaksud adalah membunuh dan taubat. Nah, itu mengantarkan kita untuk memahami tafsir berikutnya, membunuh, taubat. Nah, ini diterangkan. Baru aspek balaghah. Yasumunakum su'al azab isti'arah minas saum fil bai'. Yasumun itu minjem, isti'arah bahasa balaghahnya. Minas saum fil bai'. Saum tuh jual beli, barter, ya. Bala azim nakiroh fihima litafkhim wa tahwil. Jadi nakiroh mengandung makna besar, dahsyat. Tuh balaun, ujian yang sangat besar. Tanpa azim itu udah menunjukkan besar. Kenapa? Karena nakirohnya. Ditambahin azim. Azimnya nakiroh juga. Luar biasa ujian besar. Bukan saja ayat ini sekedar cerita tentang ujian Bani Israel yang luar biasa besar di zaman Firaun. Sekarang luar biasa besarnya. Ya, luar biasa. Udah kebayang itu. Seharusnya pemerintah konsentrasi terhadap penderitaan rakyatnya. Bukan sibuk malah membantu sumbangan kepada musuh Israel. Ya, masuk perangkap sekarang. Investasi bodong, gitu kurang lebih. Belum lagi program-program unggulan lain yang udah menambah porak-porandanya kesengsaraan, kemiskinan rakyat. Tuh, dahsyat apa enggak? Itu bala. Azim apa enggak? Azim. Azim. Iya. Wa'adna. Laisat ala asliha wa huwal musyarakah min isnain. Betapapun bacanya wa'adna, tapi maknanya bukan wa'ada, tidak mengandung arti saling berjanji. Tidak. Wa inna ma hiya bimakna wa'adna. Akan tapi maknanya adalah berjanji, tidak pakai saling. Kama bayyana fil i'rab. Yang kayak begini banyak dalam Al-Quran. Contoh, aula mastumun nisa. Tuh batal wudhu kalau bersentuhan. Yang dipakai la masa, padahal maknanya la masa. Kalau la masa saling bersentuhan. Tapi maksudnya la masa bersentuhan saja. Kalau saling sengaja. Kalau nggak saling nggak sengaja. Batal gitu. Nah, ya, kita teruskan. Hadza wa'atful furqan alal kitab fi ayah salas wa khamsin min bab atfis sifat ba'diha ala ba'. Ataf al-kitab sama furqan. Kitab terus furqan. Ya, itu ataf. Ataf sifat.
satu sama lain, ya, di mana Alkitab Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa sebagai bentuk nikmat yang kesekian, sifat Alkitab itu, gitu maksudnya, sebagai pembeda antara hak dan batil, antara benar dan salah. Lianal kitab huwa Taurat, kitabnya Taurat. Wal Furqan huwa Taurat aidan. Dan dimaksud Furqan juga Taurat. Sifatnya sama dengan Al-Quran, membedakan. Bahwa kitab munazzal wa faraqa bainal haq wal batil. Yaitu kitab yang diturunkan dan bersifat membedakan antara yang hak dan batil. Al-mufradat al-lughawiyah, kosakata. Wa idh najjainakum ay aba'akum. Tuh baru. Ingatlah ketika kami selamatkan kalian, maksudnya bapak-bapak kalian. Tazkiran lahum, sebagai pengingat kepada mereka binikmatillahi ta'ala, atas nikmat Allah Ta'ala kepada bapak nenek moyang mereka, liuk minum, agar mereka iman. Iman kepada Nabi Muhammad. Karena bawa Al-Quran. Al-Quran ceritakan tentang nenek moyang mereka. Wa Fir'aun. Fir'aun lakob. Gelar. Liman malaka Misra. Bagi penguasa Mesir. Qoblal batolisah. Sebelum rezim kerajaan yang sebelum Fir'aun. Yaitu Batolisa. Saya tidak tahu bahasa asingnya. Yasumunakum yuzikunakum, menimpakan. Yuzik, merasakan. Kita kalau habis mukul tuh, mukul siapa saja, anak rasain. Yuzikun, menimpakan. Soal azab asyaddah, azab yang paling dahsyat. Al adabu syadid, azab yang dahsyat. Apa itu wayastahyuna, menghidupkan? Maksudnya membiarkan perempuan mereka hidup. Bukan berarti enak dikasih makan. Bukan. Ya, tapi tidak dibunuh, tidak dipotong. Wayaktuluna rijal. Yang laki dipotong. Liqauli ba'dil kahanah li Fir'aun. Apa dasarnya? Petunjuk para dukun kepada Fir'aun. Inna mauludan yuladu fi bani Israel yakunu sababan lizihabi mulkika. Bayi yang dilahirkan dari kalangan Bani Israel itu yang menjadi sebab hilang, hancur kerajaanmu, kata para dukun. Wa fi dzalikum al-azab, pada yang demikian itu azab, awil inja, atau penyelamatan, balaun ay ibtilaun waktibar, ujian dan ujian. Ketika diazab oleh Fir'aun, ujian. Ketika diselamatkan juga ujian. Jadi ujian itu tidak selalu buruk. Yang baik adalah juga ujian. Kalau buruk, sasaran tembak ujiannya kesabaran. Kalau ujiannya baik, berupa kegembiraan, keberlimpahan rezeki, sasaran tembak ujiannya syukur. Syukur apa enggak? Gitu. Jadi sering kita dengar hidup ini semuanya uji. Uji. Farakna, falakna, kami belah.
Wal muradu ja'alna fihi jasran ta'buruna alaihi. Artinya kami jadikan laut itu seperti ada jembatan. Kan dibelah, maka jadi jembatan. Di mana mereka nyebrang. Kalian nyebrang. Haribin min aduwikum. Lari dari musuh. Alkitab at-Taurat. Wal furqan asyar'u al-farik bainal haq wal batil. Syariat. Yang membedakan yang hak dan batil. Halal dan haram. Faktulu anfusakum. Liyaktulul bari minkum al-mujrim. Faktulu taubatnya. Bunuhlah diri kalian. Bunuhlah diri kalian. Maksudnya al-bari minkumul mujrim. Yang baik membunuh yang berdosa. Ah, bunuh. Zalikum hal itu hal itu pembunuhan wa qatlum minhum nahu wa qutila. Wa qutila minhum sab'ina alfan. Maka dalam pembunuhan yang terjadi, yang baik, membunuh yang zolim, yang berdosa, maka yang terbunuh sebanyak 70.000 orang. Bariikum mob di'ikum, yang menciptakan kalian. Bari, nama Allah. Fataba. Kemudian Allah terima taubat. Qabla taubatikum. Sebelum taubat kalian. Allah terima taubat mereka yang di zaman Nabi Musa. Kemudian zaman Nabi Muhammad juga diterima taubatnya kalau dia mengakui, mengimani Al-Quran dan apa namanya Nabi Muhammad. Al-Munasabah. Hadhil ayat fi tafsilin ni'am al-ashr allati an'amallahu biha ala Bani Israel. Ayat ini merincikan nikmat Bani Israel yang 10 yang Allah berikan kepada mereka. Ba'dal isyara ilaiha, setelah diisyaratkan ijmalan secara global. Di qaulihi, pada firman-Nya, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Itu global. Lalu dirinci. Ya, itu banyak tadi. Tazkiran lahum, sebagai pengingat buat mereka, bidorurati syukriha, atas pentingnya mensyukuri nikmat. Muhasabah. Sekarang tafsir wal bayan. Uzkuru ayyuhal yahud alladzina ta'asaru at-tanzil wa nubuwwata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an-ni'am allati an'amallahu biha ala abaikum. Ingatlah wahai Yahudi yang sezaman dengan turunnya dan kenabian Muhammad, apa yang diingat? Nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada nenek moyang kalian. Wahia ni'am alaikum aidon bittaba. Nikmat yang diterima oleh nenek moyang kalian juga adalah nikmat kalian secara otomatis. Kanat sababan libaqaikum. Kenapa? Sebab nikmat yang Allah berikan kepada nenek moyang kalian menjadi sebab adanya kalian sampai di zaman Nabi Muhammad. Enggak dihabisin, diselamatkan, tidak ditenggelamkan. Ya.
Wali'annal in'am ala ummah in'amun yashmalu kulla afrodiha. Sebab nikmat yang diberikan terhadap satu umat adalah mencakup semua individu umat itu. Mana dia? Wahia ni'am asyar. Yaitu nikmat yang 10. Zukira minha huna khomsan. Yang disebutkan tadi 5. Semuanya 10. Mungkin belum disebutkan. Pertama, an-najat min Fir'aun wa alihi. Selamat dari Fir'aun dan tentaranya. Fa'innahu kana yazbahul abna al-zukur. Dia, si Fir'aun dulu menyembelih anak-anak laki-laki. Wa yatrukul banat ahya. Membiarkan anak-anak perempuan hidup. Wa yuzikuhumul adab asyadid. Yang dibiarkan hidup itu ditimpakan azab yang dahsyat. Lianna fir'auna kana qadra anaron halatah. Sebab Fir'aun telah melihat api yang menimpanya dalam mimpi maksudnya ini. Kharajat min baitil maqdis. Api itu keluar dari bait Maqdis. Pada khalat buyutal qibti bibala'i Misra. Maka api itu masuk ke rumah-rumah penduduk Mesir asli, Kipti di Mesir. Illa buyut Bani Israel. Kecuali rumah-rumah Bani Israel. Nggak masuk api. Wafas syarat lahu. Maka para dukun menafsirkan. Bi anna zawala mulkihi yakunu ala yadi rajulin min Bani Israel. Kehancuran kerajaannya ada di tangan seorang laki-laki Bani Israel. Fa'akhadha yaqtuluz zukur. Maka dibunuhinlah semua anak laki-laki Bani Israel. Wa yatrukun nisa. Ditinggalkan. Dibiarkan anak perempuannya. Wa ma'ahaza najahumullahu min hadzal azab al-mahin. Seiring dengan keadaan ini, maka Allah selamatkan mereka dari azab yang sangat hina. Wa fin najat minal halak ikhtibar minallah. Keselamatan dari kehancuran yang Allah berikan adalah merupakan ujian. Ujian bagi mereka dan juga bagi kita. Hatta yazhara syukrun naji. Sampai rasa syukur orang yang diselamatkan nampak. Wasobrul halik. Dan kesabaran yang binasa nampak. Tadi ya. Yang selamat ujian. Sasaran tembak ujiannya syukur. Yang binasa ujian. Sasaran tembaknya sabar. Wal ikhtibar qad yakunu bil khair au bisyarr. Ujian bisa baik bisa buruk. Kama qala ta'ala wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami beri cobaan, bala. Ada yang buruk, ada yang baik sebagai ujian. Itu fitnah. Waqala ayat lain menjelaskan wa balawnahum bil hasanat was sayyiat. Kami uji mereka dengan yang baik dan yang buruk. La'allahum yarji'un. Agar mereka pulang. Kembali. Sadar. Gitu maksudnya. Wa amma anwa'ul azab ghairul qatli. Adapun azab selain membunuh. Faqala Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq berkata. Karena Fir'aun yu'adzibu Bani Israel. Fir'aun mengazab Bani Israel. Fa'ij'aluhum khadaman wa khawlan.
maka mereka jadikan pembantu, wa khaulan, istri, ya, pelayan, pelayan seks. Wasinfuhum fi a'malihim, bekerja, ya, kerjaan mereka. Ada yang disuruh bekerja gitu, kerja paksa. Wasin pun ya benun. Sebagian lagi ada yang disuruh membangun tuh piramid segala macam itu kerja paksa. Ya, kerja dikasih makan enak. Orang sekarang dikasih makan aja nggak enak. Ada yang menolak. Ya, apalagi dulu zaman Firaun. Ya sekarang udah mirip-mirip nih. Kasih makan tapi beracun. Bahasanya bergizi, tapi nggak bergizi. Ya, daripada basi malah. Wasin pun yazra'una lah. Sebagian lagi yang dipaksa kerja bertani. Fahum fi a'malihi. Fahum fi a'malihi. Mereka itu rakyat Bani Israel itu disuruh mengerjakan pekerjaan mereka. Kerjaan orang Mesir yang dari bangsa Mesir. Wa man lam yakun minhum fi sun'ah min amalihi fa alaihil jizyah. Kalau ada yang nggak mau, maka dia harus bayar pajak. Fasamahumul azab. Maka azab-azab seperti ini sangat luar biasa buruk. Tuh jizyah. Kayak kita sekarang, pajak. Mana ada yang nggak ada pajak? Pajak, 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 pajak buat gaji mereka. Mereka zolim, 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 zolim. Ya, kalau ada maling, yang nangkap yang dihukum. Oh, azab itu. Ya, dah. Ada pencurian, malah tuan rumah yang dihukum. Azab bukan itu. Zoliman. Aneh, aneh. Iya. Wa Fir'aun laqab likulli man malaka Misra qablal batalisah. Fir'aun adalah gelar setiap raja Mesir sebelum Batolisah. Seperti Kaisar untuk kerajaan Romawi. Dan Kisro, itu Kaisar, dan Kisro, Limalikil Furs. Kerajaan Persia. Iran sekarang. Ya, rajanya namanya Kisro. Kisro Pahlavi. Watuba Limalikil Yaman. Sementara gelar Raja Tuba itu kerajaan Yaman. Wan Najasi Limalikil Habasyah. Sementara Najasi itu Raja Habasyah. Habasyah Ethiopia. Wa Khokon balik ke Turki. Khokon. Wa 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 Bet Bat itu ya. Batlimus Liman Malakal Hind. Raja India gelarnya Batlimus. Kembali ke Firaun gelar Mesir. Firaun zaman Nabi Musa namanya Ramses. Ramses II. Wa nasaballahu ta'ala ila ali Fir'aun wa hum innama kanu yaf'aluna bi amrihi wa sultanihi litawallihim dzalika bi anfusihim. Apa ini maksudnya? Nasaballahu ta'ala ila ali Fir'aun, ya. Allah menisbahkan kepada tentara Fir'aun, ahli Fir'aun, keluarga tentara Fir'aun. Padahal wahum innamakanu yaf'alun bi amrihi. Padahal yang mereka lakukan
mereka tentara lakukan itu atas dasar perintahnya si Firaun dan kuasanya. Litawallihim, karena si Firaun menguasai mereka bi anfusihim, diri mereka. Waliya'lam annal mubashar atau mubasir ma'khuz bifi'lihi, agar dapat diketahui bahwa secara langsung maknanya dia yang melakukan. Paham maksudnya? Anak-anak laki dibunuhin. Yang bunuhin siapa? Apa Firaun sendiri? Enggak, capek dia. Nggak kuat. Maka yang bunuhin adalah Algojonya, tentaranya. Dan mereka ngebunuhinnya itu atas dasar perintah. Yang disebut dalam ayat mereka yang nyuruh si Firaun. Bagaimana mereka tuh pakai bentuk jamak. Yuzabbihuna abna'akum. Itu jamak. Wa yastahyuna nisa'akum. Oleh karena itu ketika terjadi pembunuhan terhadap para petugas KPPS sampai 800, bisa jadi lebih, ya. Yang bukan yang ngasih racun yang pertama, yang pemerintah. Sama sekarang juga begini. Itu banyak aparat-aparat yang luar biasa zalim kepada rakyat, terus didiemin aja. Itu komandannya. Itu maksudnya yang dijelaskan. Nasaballahu ta'ala ila ali fir'aun wa hum innama kanu yaf'alun bi amrihi wa sultanih litawallihim zalika bi anfusihim wal ya'lama annal mubashir, ya, ma'khuz bi fi'lihi. Qala Tabari fakadzalika kullu qatil nafsan bi amri ghairihi zulman. Maka kata Imam Tabari, demikian pula halnya dengan seseorang yang membunuh atas perintah orang lain karena zalim. Fahuwa maktulun indana bihi qisasa. Maka yang merintah juga tuh harus dibunuh sebagai kisas. Wa in kana qatluhu iyahu bi ikrah. Meskipun si pelaku itu dipaksa oleh yang lain untuk membunuhnya. Ah, keren. Sekarang, siapa yang membunuh? Siapa itu yang kasus Sambo? Siapa yang nyuruh? Ya dah, yang nyuruhnya itu mau bertanggung jawab. Ini pelajaran dari surat Al-Baqarah tentang Firaun. Ya, Sambo mah satu orang. Kilometer 50. Yang nyari, yang, yang nyuruh, ya, yang punya kita anu dah. Kalau bahasa politik kita, apa itu ada otak-otaknya. Iya. Oke, nomor dua. Umuru Bani Israel fil Bahril Ahmar salimin ba'da tahyi'ah tariq yabis salakuhu. Ubur nyebrang. Nyebrangnya Bani Israel di Laut Merah dengan selamat setelah disediakan jalan, ya, yang kering, yabis. Lalu mereka menempuh jalan itu. Wa ighraq Fir'aun wa junudih, dan tenggelamnya Fir'aun bersama tentaranya. Ini nikmat yang kedua. Wa qad kana farqul bahri min mu'jizat Musa. Sungguh terbelahnya laut adalah bagian dari mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa alaihi salam.
Kamukjizat sairil anbiya, seperti mukjizat-mukjizat para nabi yang lain. Allati yuzhiruha Allah Ta'ala ala aidihim, yang Allah eh, tampakkan melalui tangan mereka, para nabi. Ditasdiqin nas iyahum, sebagai bukti agar manusia membenarkan kenabian mereka. Wahia sunnah fil kaun, itu adalah sunnah. Sunnah bukan lawannya wajib. Sunnah artinya ketetapan. Sunnah artinya undang-undang. Sunnah artinya hukum. Itu namanya sunnatullah. Yakhluquha Allah matasya. Allah menciptakan sunnah itu kapan dia kehendaki. Alaya diman yastafihi, di tangan orang yang dia pilih, min ibadihi, dari hambanya. Wa amma Fir'aun wa junuduhu fatabi'uhum. Adapun Fir'aun dan tentaranya ikut. Ikut aja karena ada jalan, kagak mikir apa-apa, ini itu. Ikut nyebrang. Mau lagi ngejar. Dorongannya nafsu, birahi, luar biasa, pengen bunuh. Kan cuma Nabi Musa, tapi semua Bani Israel. Ikut dia. Hatta idza kanu fi wasatil bah. Sehingga ketika sampai di tengah, atbaqallahu alaihimul ma. Allah tutup jalan itu dengan air. Pogoriku, tenggelam. Dan sekarang konon menjadi tempat wisata air. Di dalamnya ada replika kereta Firaun, kuda-kudanya. Mau bayar mahal. Katanya. Ya. Artinya real cerita itu. Yang diceritakan oleh Al-Quran. Itu yang kedua. Nikmat yang kedua. Sekarang yang ketiga. Qabulu taubatil Israeliyin wa afillahi anhum. Diterimanya taubat Bani Israel yang pada jadikan anak sapi sebagai Tuhan dan dimaafkan. Li'anna Allah Ta'ala kasirul qabul li taubatil usad. Sebab Allah begitu menerima banyak taubat hambanya yang maksiat. Warahim biman yunibu ilaihi wa yarji. Dan sangat sayang kepada orang yang mau taubat dan kembali. Wahadha yastadni syukrullah ta'ala. Ini menuntut, bukan menuntut, artinya mendorong kita untuk bersyukur kepadanya. Wa syukruhu, dan mensyukurinya, mensyukuri nikmat itu al-iman bihi, yaitu dengan iman kepada Nabi Muhammad, wa birusulih, kepada rasul-rasulnya yang lain, wa atba'ihim, dan mengikut mereka, bima ja'u bihi. Ikut mereka para nabi maksudnya. Ikut apa? Kitab yang dibawa, yang mereka bawa. Wa bi khassa khataman nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara khusus yaitu nabi penutup Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmatnya yang keempat. Inzalut Taurat al-fariqah bainal haq wal batil wal halal wal haram ala Musa alaihi salam. Diturunkannya Taurat kepada Nabi Musa yang berisi petunjuk untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil, halal yang haram. Kayah tadubiha, agar mereka mendapat petunjuk. Wa ma fiha, lalu mereka memikirkan. Wa yasiru ala manhajiha wa syari'iha, dan mereka menempuh jalan petunjuknya dan syariatnya. Tuh. Jadi yang keempat, kitab, nikmat yang keempat. Yang kelima, at-takhallus al-jama'i minal mujrimin bi amrillahi nabiyahu Musa alaihi salam ba'da anit takhadza Banu Israel al-ijla ilahan.
Nikmat yang kelima yaitu keselamatan secara massal, yaitu tadi nyebrang laut, selamat. Selamat dari para pendosa, penyiksa, tentara Firaun. Bi amrillahi nabiyahu Musa alaihissalam. Keselamatan itu didapat atas perintah Allah kepada Nabi Musa setelah Banu Israel menjadikan anak sapi sebagai Tuhan. Fa'abadu, ya, min dunillah. Anak sapi itu disembah selain Allah. Wa dzalamu anfusahum ba'dal isyrak billah. Berarti mereka menzolimi diri mereka sendiri, yaitu dengan syirik kepada Allah. Fi waqtin ghaibati Musa anhum limiqat rabbih. Kapan? Pada saat Nabi Musa dipanggil oleh Allah ke Bukit Tursina, mereka ditinggal. Ya, oh dititipkan sama Harun, ya saudaranya. Mereka menyembah eh, itu apa namanya anak sapi selain Allah. Fa zalamu anfusahum. Tindakan itu menzolimi diri mereka. Ba'dal israk billah. Lebih dari itu musyrik lagi. Ya, saya ulangi. Wasaumihi arba'ina yauman. Itu tadi berulang ya. Fi waqti ghaibati Musa anhum limiqati rabbih. Wasaumihi arba'ina yauman. Fadhkur ya Muhammad qawla Musa liqaumihi alladina abadul ajal. Hina kana yunaji rabbah. Hmm. Mundur lagi diulangi. Ya, mereka diselamatkan secara massal dari orang-orang yang berdosa, minal mujrimin. Ada bahasa. Bi amrillahi nabiyahu, karena Allah menyuruh Nabi Musa. Bi amrillahi nabiyahu Musa alaihissalam. Ba'da an ittakhaza. Kapan itu terjadi? Setelah Bani Israel menjadikan anak sapi sebagai Tuhan. Mereka sembah anak sapi itu selain Allah. Dan mereka zolimi diri mereka setelah sebelumnya mereka musyrik. Kapan itu? Fi waktu ghaibati Musa. Pada saat Nabi Musa tidak ada. Karena dipanggil oleh Allah ke Bukit Tursina. Wasaumihi arba'ina yauman. Dan setelah Nabi Musa puasa 40 hari. Fazkur ya Muhammad. Ceritakan kepada mereka, ingatkan kepada mereka ya Muhammad, kata-kata Nabi Musa kepada kaumnya, alladzi abadul ijla, mereka yang menyembah anak sapi, hina kana yata'ad yunaji rabbah, saat Nabi Musa bermunajat kepada Tuhannya di Bukit Tursina. Kasih tahu itu Bani Israel yang di zamanmu, gitu kurang lebih. Apa kata Nabi Musa kepada kaum? Ya qaumi innakum bittikhadikumul ijla ilahan. Kalian dengan sebab kalian menjadikan anak sapi sebagai Tuhan, qad adrartum bi anfusikum. Kalian telah menyengsarakan diri kalian. Fatubu ilah khaliqikum. Tobatlah kepada Tuhan kalian. Wa takhallasu min jahlikum. Selamatkan dirilah. Selamatkan diri kalianlah dari kebodohan. Ittaraktum ibadatal bari. Saat kalian meninggalkan ibadah
kepada pencipta. Wa abadtum aghbal hayawan wa huwal baqar. Lalu kalian menyembah binatang paling bodoh, yaitu sapi. Wa tariqut taubah allati kanat fi syari'atihim, cara bertaubat pada syariat mereka, ayaktulul bari minkumul mujrim, yaitu orang yang bari bebas, tak berdosa, membunuh orang yang berdosa. Fa'arsalallahu alaihim sahabatan sauda, maka Allah mengirim awan hitam, li'alla yubsir ba'duhum ba'dha indal qatli, agar satu sama lain di antara mereka tidak saling melihat saat terjadi pembunuhan. Fa yarhamuhu, maka Allah menyayanginya. Kesian kalau melihat ada saudaranya sekeluarganya suruh bunuh. Fa taqatala abadatul ijli ma'al mu'minin bisuyuf, maka saling bunuh-bunuhan para penyembah berhala, penyembah sapi dengan orang-orang yang beriman menggunakan pedang. Watato'anu bil hanajir bil khanajir, khanajir min tulu'i syamsi ila irtifa'id duha, maka mereka saling tusuk menggunakan apa ya, tombak, mulai terbit matahari sampai waktu duha. Hatta kutila minhum sab'una alfan, sampai terbunuh di kalangan mereka 70.000. Wa ba'daha tadarru'a Musa wa Harun ilallah, setelah itu Nabi Musa dan Nabi Harun bertadarru, tadarru tawadu, khusyuk, berdoa, fataba alaihim, berdoa ya tadarru, kemudian taba alaihim, Allah menerima tobat mereka. Man qatal wa malam, man kutil wa malam yuktal, yang sudah terbunuh dan yang tidak terbunuh. Amal maktul fahuwa hayyun yurzaqu indallah, yang dibunuh ya, amal maktul yang terbunuh dia hidup di sisi Allah, diberi rizki. Wa amma man baqiya faqad qubila taubatuhu, yang tidak terbunuh dia diterima tobatnya. Wantahat taqatul, selesailah bunuh-bunuhan. Wa alqaw silah, mereka letakkan senjata. Wasada silmu wal aman, maka kemudian muncul keselamatan dan keamanan, keamanan ya, kedamaian. Wala ajaba fi hadza, tak heran hal ini. Wallahu huwa tawwabur rahim bi ibadihi, Allah itu maha menerima taubat hamba-hambanya. Eh, saya izin sebentar.
Oh hilang ada suaranya ya? Hilang ada suaranya? Apa Ustadz izin hilang kok ya? belakang dulu. Oh, oh gitu. Saya Ma'una yauman Hah? Fi qaulil aksaril mufassirin, Zulqa'dah wa asru min Dzulhijjah. 40 hari dimaksud menurut mayoritas para mufassir, yaitu Zulqa'dah dan 10 Zulhijjah, 10 hari Zulhijjah. Wal khulasah rubbama kanat hazihi ni'mah ajallu an-ni'am. Ajalla ya, ajallan ni'am. Kesimpulan, inilah yang dimaksud nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah kepada Bani Israel. Wallahu ta'ala yaqul, Allah berfirman, Uzkuru ni'mati alaikum fi afwi ankum lamma abadtumul ijla ba'da zihabi Musa limiqati rabbihi indan qidai amadil mu'adah wa kanat arba'ina yauman wa hiyal mazkur fil a'raf ayat mi'ah isnain wa arba'in fi qouli ta'ala wa wa'adna Musa salasina laylah wa atmamnaha bi asrin wa kana dzalika ba'da khalasihim min fir'aun wa injaihim minal bahri. Allah berfirman, Uzkuru, ingatlah nikmatku kepada kalian, yaitu maafku atas kalian ketika kalian menyembah sapi, anak sapi, setelah kepergian Nabi Musa menemui, menepati janji Tuhannya. Inda inqido, setelah berakhirnya masa janji. Wakanat arba'ina yauman, hal itu terjadi selama 40 hari. Seperti yang disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 142. Wa wa'adna Musa salasina lailah. Kami menjanjikan Musa 30 malam. Wa atmamnaha bi asrin. Kami sempurnakan dengan 10 lagi jadi 40. Wa kana dzalika, hal itu ba'da khalasihim, terjadi setelah mereka selamat dari tentara Firaun dan menyeberang, ya, menyeberang Laut Merah. Dalam tafsir lain dibaca, apa yang membuat mereka setelah ditinggal oleh Nabi Musa karena dipanggil oleh Allah ke Bukit Tursinah, sementara mereka ditinggal, dititip ke Nabi Harun. Pertama bilangnya nih salasina lailah kepada mereka. Men sebulan, men 30 malam. Eh, setelah 30 malam nggak turun-turun. Lalu si Samiri itu memprovokasi Musa bohong. Bilangnya 30 hari, 30 malam. Nah ini buktinya nggak pulang. Dia kumpulkan emas dari Bani Israel. Dibikin jadi anak sapi, lalu diprovokasi. Nabi Musa juga Tuhannya ini nih. Ayo kita nyembah ini lagi sekarang. Sebab Nabi Musa juga di sana, dia menyatakan bahwa Tuhannya juga tuh diprovokasi. Kan marah Allah itu.
maka suruh taubat. Taubatnya zaman itu syariatnya ya bunuh, saling bunuh. Yang baik bunuh yang apa dosa, yang zolim. Bunuh. Terbunuh sebanyak 70.000. 70.000. Itu banyak banget tuh barang itu. Tuh. Subhanallah. Masa cerita Allah bohong. Pada saat yang sama agar tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan, yaitu nggak mau bunuh saya kesian saudara saya itu. Umpamanya, diturunkan awan gelap dari langit. Jadi nggak ngelihat. Iya. Selesai. Ada sampai fikul hayat dulu nih. Barangkali ada yang mau komentar dipersilahkan. Ya. Ada Pak Jamal ada? Ayo. Ya, Ustadz mau nanya Ustadz, Oh, boleh. Silakan nih. eh, 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 kalau yang sekarang ini kan yang dominan Yahudi gitu Ustadz. Nah, Yahudi juga bagian dari Bani Israel gitu Ustadz ya. Iya. Tapi ke belakang-belakangnya kenapa Yahudi yang banyak disebut gitu Ustadz? Padahal kan Hmm. sukunya ada 12 kan kalau nggak salah Ustadz ya, Bani Israel itu. Hmm. Jadi hubungan Bani Israel sama Yahudi sebenarnya sebutan, sebutan saja. Turunannya Yahudi. Yahudi salah seorang anak Nabi Yakub. Ada Yusuf, ada Bunyamin, ada Yusa, ada Yahuza pakai zal. Yahuza seorang yang gagah berani, soleh. Kalau ada ancaman terhadap keluarga, kabilah, dia tampil membela. Suatu ketika diinformasikan oleh ibunya bahwa dia akan dikeroyok orang sekampung. Sebaiknya kau tinggalkan kampung ini sebelum fajar menyingsing. Itu kata ibunya. Akhirnya Yahuza sebelum fajar menyingsing meninggalkan kampung. Meninggalkan kampung sebelum fajar menyingsing itu namanya malam. Meninggalkan kampungnya, menyelamatkan diri karena Allah. Bahasanya bahasa Ibrani satu rumpun dengan bahasa Arab. Maka berangkat sebelum fajar menyingsing namanya malam itu Isra. Bahasa Ibrani juga Isra. Menyelamatkan diri karena Allah itu namanya El. Itu asal mula kata Israel. Udah digabung Israel. Perjalanan malam hari menyelamatkan diri karena Allah. Menetap dia di satu kampung, mengembangkan ajaran. Ajaran yang dikembangkan itu la ilaha illallah. La ilaha illallah adalah puncak akhlak. Lalu kemudian dia banyak berketurunan di situ. Maka keturunannya disebut Bani Isra, Bani Isra. Ajaran yang dikembangkan la ilaha illallah dipraktekkan di kalangan pemuda pada saat itu, maka yang lebih populer bukan ajaran la ilaha illallahnya, tapi yang dikenal adalah ketokohan si Yahuzanya. Melihat sekelompok pemuda berakhlak baik, berkata baik, sopan-sopan santun, viral, mereka bertanya, ajaran siapa itu? Oh itu.
ajaran si Yahuza. Melegenda ketokohan si Yahuza tembus ke bumi Arab. Lidahnya beda. Maka Zal jadi Dal, Yahuda. Tuh viral, tembus. Akhirnya orang tua Arab kalau menasehati anaknya, kun Yahudiyat. Kalau kalian mau jadi pemuda, tuh lihat contoh si Yahudi. Yahudi jadinya. Al-Quran bahasa Arab, bukan bahasa Ibrani. Zal jadi Dal, Yahudi. Kayak begitu hubungan antara Yahudi dan Israel. Ketika saja mereka pada posisi masih berpegang teguh dengan ajaran Nabi Musa, saudara, karena ajaran yang dibawa baik oleh si Nabi Yakub, terus bawahnya Yahuza, terus Nabi, kan semua ajaran tauhid. Karena tangan-tangan tak bertanggung jawab, akhirnya kemudian menjadi berbeda, ya, paham itu? Si Uzair lah anak Tuhan, gitu. Tuh udah mulai tanda-tanda penyimpangan. Tidak berpegang teguh pada ajaran Nabi Musa. Dan di kitab suci mereka udah diinformasikan nanti ada nabi namanya Muhammad. Begini begitu begini begitu kenal betul. Dan mereka percaya karena itu informasi kitab suci mereka. Kenalnya mereka kayak apa terhadap nabi yang belum dilahirkan karena udah dirinci sifat-sifatnya. Al-Quran menginformasikan. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal kepada Nabi Muhammad seperti mereka kenal dengan anak mereka. Memang secara fakta sejarah persis kayak begitu. Ketika Nabi Muhammad lahir usia kurang lebih 6 atau 8 tahun diajak dagang oleh kakeknya ke Syria, Sam. Para rahib pendeta Yahudi tahu, kenal. Ini dia orangnya. Lalu dinasihati kakeknya, segera bawa pulang. Kalau tidak dibunuh. Sebab kesentimenan mereka sejak ada berita itu udah melebar luas. Ya, banyak yang tak mau setuju karena dengki, nggak mau ada nabi dari kalangan yang lain. Udah dibawa pulang. Terus besar jadi nabi. Pada saat yang sama, informasi kelahiran, kehidupan, pertumbuhan, besar, dakwah kan semakin viral. Mereka-mereka yang benci udah semakin panas kebenciannya. Maka Nabi hijrah ke Madinah, mereka semakin penasaran, pengen ngeliat, pengen ketemu, pengen menyaksikan dengan mata kepala. Tujuan pengennya bukan untuk ikut dakwah, tetapi justru untuk menjegal. Akhirnya di Madinah objek dakwah Nabi seperti banyak diceritakan dalam Al-Quran itu 3. Yang pertama Ahlul Kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Yang pada nggak suka ada Nabi dari kalangan bangsa lain. Padahal itu diinformasikan oleh kitab suci mereka. Artinya kayak begitu. Mereka nggak iman sama kitab suci mereka. Adapun yang beriman, membenarkan, mendukung. Yang kedua, tadi Ahlul Kitab, yaitu Yahudi Nasrani. Yang kedua, musyrikin Mekah. Itu objek dakwah Nabi. Oleh karena itu pada surat Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Itu ahlul kitab sama musyrikin. 2 kelompok yang berbeda. Musyrikin nggak disebut ahlul kitab karena dia nggak punya kitab suci. Musyrikin Mekah nggak punya kitab suci. 2 hal yang berbeda.
Nah, jadi demikian sedikit hubungan antara sebutan Bani Israel dan Yahudi. Akan halnya dengan Israel, Yahudi sekarang, apapun sebutannya dari dua tadi, memang sisa-sisa yang bangkang. Jangankan Nabi Muhammad, Nabi Musa saja dimusuhi, dikotori ajarannya. Apa diantaranya si Uzair itu anak Allah, ya dirubah-rubah segala macam. Sama dengan Nabi yang berikutnya, ya ada sempalan musyrikin Mekah juga mau mengangkat malaikat sebagai anak Allah. Lalu pengikut Nasrani, Nabi Isa sebagai anak Allah. Iya, wallahu a'lam bishawab. Iya, Bu Ika, ada lagi yang lain. Nah, Assalamualaikum Pak Ustadz. silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taufik nih Pak. Itu Pak Ustadz, di sini kan menceritakan bahwa Allah memberikan 10 nikmat kepada orang Yahudi. Cuman nikmatnya itu dia tidak mensyukuri ya kan di Iya. situ dia nggak mensyukuri nikmat yang diberikan 10 tadi ya, kesempatan tobat segala itu nggak di ini ya Pak Ustadz, pertanyaannya sampai sekarang tuh yang Yahudi itu yang tadi bilang sama Israel dia nggak mensyukuri ya sebenarnya ya Ustadz. Iya. Iya. Apa namanya, bukti kesyukuran mereka terhadap nikmat Allah, dia diantaranya menerima Menerima ya. kehadiran Nabi dan Al-Quran. Buktinya tidak mensyukuri. Maka sejak zaman Nabi Musa yang bangkang sampai akhir zaman nanti yang tidak mensyukuri dilaknat. Bukan oleh Allah, oleh malaikat. Bukan oleh Allah dan malaikat, tapi semua melaknat. Iya, orang-orang yang melaknat ya melaknatnya. Apa artinya laknat? Jauh dari kebaikan. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang mereka raih atas karunia Allah dijadikan bukan untuk berbuat baik, tapi bagaimana menghancurkan. Itu namanya laknat. Bukan terhadap Bani Israel saja, terhadap siapapun ketika terima nikmat, tapi nikmatnya untuk menghancurkan, itu namanya laknat. Hancurin Beri Palestina, Pak. kesehatan, iya. Masya Allah. Masya Allah. Sekarang terbukti ya. Ada lagi yang lain. Apa Allah Ustaz? nggak langsung menghukum ya. Oh, gimana? Allah nggak tidak langsung menghukum udah berkali-kali terus-terusan dari dulu sampai sekarang dikasih nikmat malah ngancurin. Nggak, Allah nggak Nah, langsung. dari sejak zaman Nabi Muhammad udah ada perasaan pertanyaan kayak begitu. Iya, yang nonton. Maka Al-Quran menjawab. Apa jawaban Al-Quran? Laula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum. Kalau saja tidak ada kata yang terlanjur aku ucapkan, aku beresin mereka. Oh, udah ada. Itu. Apa itu kata yang terlanjur? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Alamin. Luar Oh, biasa. iya, iya, iya. Masya Allah. Kalau dihancurin itu menjadi berseberangan dengan kata-katanya sendiri, yaitu rahmatan lil alamin. Iya, 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 iya. Luar Oleh biasa. karena itu rahmatan bagi kita juga. Apa itu? Allah ciptakan medan jihad, medan juang. Ayo, unik Allah itu. Nah, Iya, itu iya, di iya. zaman Nabi Muhammad. Kalau di zaman dulu sebelumnya langsung dihajar. Itu bagian dari rahmat yang luar biasa berbeda antara umat Nabi Muhammad dan umat sebelumnya. Kalau dulu Diberi ya. kesempatan. Apalagi koruptor itu luar biasa. Apa? Sambar geledek kan maunya Pak Topik sambar geledek. Udah kesel banget. Bukannya itu Udah kesel. istidrat ya? Bukan ya? Udah geledek kesel ya. Udah kesel banget sambar geledek. Kita kan dikit-dikit gitu sambar geledek.
Mumpung musim hujan nih, gitu kurang lebih. Ya, silakan Ibu. Ustaz, Eh, saya. Ini kan hmm, ada 10 hmm, 10 nikmat untuk Orang Yahudi. Bani Israel ini Ustaz ya. iya, Saya ketinggalan ya Ustaz, yang di sini baru 5 ya Ustaz. Apa iya 10 benar. 10 udah? 5 buat Mbak? besok kali Bu, buat sahur. Judulnya tuh 10 yang satu Iya, nikmatu ta'ala iya kan kepada belum Yahud. selesai. Belum selesai, cuman Oh, Belum selesai. saya saya kira saya ketinggalan Ustaz ini oh, baru. enggak ujung. Oh, Saya ambil judulnya aja, Bu. nah, Kok enggak, udah apa? maksudnya Udah kesel gitu. Sebentar Pak Topik sebentar dulu. Saya tanya Ustaz dulu. Ya, silakan silakan. buat sahur Iya ntar. emang. Jadi memang baru 5 ya Ustaz ya. Iya Bu, iya Masya Eh, Allah. oh Ta- iya, Baru 5, Bu. saya Ya, pikir saya ketinggalan. Ya makasih nah Ustaz. betul, iya, iya. Hmm. Nah, tolong dikasih tanda nih, Pak Toping, insya Allah rajin. Kita sampai fikul hayat itu ya. Iya, iya, iya. Nah, nanti Boleh. Selasa depan itu tuh fikul Terusin. hayat. Amin, Masya Allah. Cukup dulu ya. Baik-baik, alhamdulillah. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita sudahi dengan doa keparat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.